Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Zahra Mukhni Fauzi, NIM 2115040104. Saya berasal dari Prodi Psikologi Islam, kelas PIC UIN Iman Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu ragam emosi tentang frustasi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian frustasi, ciri-ciri frustasi, sumber frustasi, dampak positif dan dampak negatif frustasi, serta cara mengatasi frustasi dan kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian frustasi. Frustasi berasal dari terhambatnya atau dicegahnya upaya mencapai tujuan. Frustasi merupakan sumber kedua penyebab agresi setelah serangan. Seseorang akan merasakan frustasi ketika ingin melakukan suatu tindakan atau mendapatkan sesuatu tetapi dicegah atau terhambat untuk mencapai maksudnya dari tujuan tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri frustasi. Orang yang sedang mengalami frustasi memiliki karakteristik atau ciri khas dan reaksi seseorang terhadap frustasi itu berbeda-beda. Ciri-ciri frustasi seperti sifat seseorang yang kaku dan tegang yang tampak pada reaksinya yang bersifat kaku terlebih pada seseorang yang ada hubungan dengan frustasinya tersebut. Kualitas emosi yang kuat serta mudah tersinggung, jengkel, marah, dan sakit hati. Dan orang yang mengalami frustasi biasanya cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan atau ketidakmampuan yang dialaminya. Yang ketiga yaitu sumber frustasi. Frustasi berasal dari faktor eksternal dan personal. Faktor eksternal ialah frustasi yang berasal dari luar atau lingkungan yang ada di masyarakat. Sedangkan faktor personal yaitu frustasi yang berasal dari dalam diri individu tersebut yang diakibatkan oleh kekurangan yang ada pada diri seseorang yang meliputi cacat yang bersifat real maupun tidak real. Berat, ringan, frustasi yang dialami setiap orang itu berbeda-beda tergantung pada besarnya frustasi yang sedang dialami seseorang. Yang keempat yaitu dampak positif frustasi. Frustasi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif pada seseorang. Dampak positif pada diri seseorang dengan adanya frustasi yaitu terjadinya mobilisasi dan penambahan kegiatan seseorang untuk lebih berusaha, lebih produktif dan bersemangat dalam mencapai suatu tujuannya. Bersikap lebih dewasa, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan dapat berpikir rasional. Bisa lebih dekat dengan Tuhan karena adanya rasa pasrah dan tawakal pada diri seseorang sehingga bisa menerima kenyataan dengan sikap yang rasional dan ilmiah tanpa merasa putus asa dan menyerah. Yang kelima, dampak negatif dari frustasi. Dampak negatif dari frustasi dapat menyebabkan gangguan yaitu fisik maupun mental atau psikis seseorang yang sedang mengalami frustasi. Contoh-contoh dampak negatif dari frustasi yang pertama yaitu pemakaian obat terlarang atau pengonsumsi alkohol yang berlebihan yang diakibatkan oleh kurangnya atau ketidakmatangan emosi seseorang. Yang kedua yaitu kenakalan. Adanya emosi yang labil menyebabkan seseorang bersikap cenderung lebih agresif. Yang ketiga yaitu gangguan makan. Seseorang yang mengalami frustasi cenderung mengalami gangguan makan. Yang keempat, bunuh diri.
Banyak orang yang berpikiran dangkal dan mengambil keputusan bunuh diri. Seperti yang sering kita lihat pada akhir-akhir ini, sangat banyak orang yang sangat banyak kejadian-kejadian bunuh diri. Orang-orang yang mengambil keputusan bunuh diri itu berpikir, kemungkinan besar mereka berpikir kalau dengan mengambil keputusan bunuh diri, maka masalah-masalah yang mereka hadapi akan selesai. Yang kelima, menyakiti diri sendiri dan histeris, atau yang sering kita kenal dengan istilah self-harm. Beberapa bentuk dari self-harm atau tindakan menyakiti diri sendiri misalnya yaitu melakukan sayatan atau goresan pada bagian tubuh tertentu dengan menggunakan benda tajam, membakar bagian tubuh menggunakan korek api atau rokok, mengukir kata atau simbol tertentu pada kulit tubuh, memukul diri sendiri termasuk meninju atau memukul kepala, menusuk kulit dengan benda-benda tajam, memasukkan benda ke bawah kulit. Tindakan self-harm ini cenderung akan meninggalkan pola pada kulit bagian tubuh tertentu, sehingga bagian tubuh yang kerap kali dijadikan target untuk mengukir tersebut yaitu lengan, kaki, atau bagian depan torso, tapi tidak menutup kemungkinan ada area lain yang menjadi sasaran tindakan dari self-harm tersebut. Yang keenam, menangis dan mencari tempat bentuk menyendiri. Yang ketujuh, frustasi pun mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan lainnya. Yang keenam, yaitu cara mengatasi frustasi. Frustasi dapat direduksi dengan cara yang memuaskan ketegangan dengan respon-respon yang dapat diterima baik secara sosial, moral, dan tidak menimbulkan luka pada stabilitas mental dan emosional. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan sehat, baik, dan benar untuk diri sendiri dan orang lain yaitu dengan yang pertama, sharing. Seseorang dapat mengungkapkan apa yang membuatnya merasa terbebani sekaligus untuk mendapatkan penguatan positif. Kedua, bertindak fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru, ketegangan pun akan berkurang. Yang ketiga, lakukan evaluasi dan refleksi terhadap setiap situasi. Yang keempat, pikirkan segalanya sebelum bertindak agar bisa didapatkan pemecahan masalah yang terbaik. Yang kelima, kembangkan kreativitas. Yang keenam, munculkan minat dan motivasi pada setiap hal yang dihadapi. Yang ketujuh, berusahalah melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Yang kedelapan, peliharalah selera humor. Humor dan tertawa memang tidak segera memecahkan masalah, tetapi akan membantu melihat masalah secara perspektif. Yang kesembilan, bersyukur dan menerima keadaan terhadap apa yang dimiliki sekarang ini. Dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah frustasi adalah efek yang ditimbulkan akibat ketidaktercapaian atau keterhambatan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Sumber frustasi berasal dari faktor-faktor eksternal dan personal. Ciri-ciri frustasi antara lain sifat kaku dan tegang, mudah tersinggung dan sakit hati. Cara mengatasi frustasi adalah dengan sharing, menetapkan tindakan, bersifat fleksibel, memelihara humor, berpikir positif, dan lain-lain. Sekianlah pembahasan saya tentang ragam emosi frustasi. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.